sama Bapak pejabat. Wih, dasar nonton ya, ngomel. Rabu berangkat nih. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini harusnya semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini harusnya semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dengan masalah nanti mun gunung ieu bitu aktif ya. Nah ini Gunung Guntur ya guys. Kita jalan lagi. Tahan. Gunung Guntur, tak jalan ke dia taris. Tadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat ya.
healing. Kebetulan Mamang healingnya ke Bandung pemirsa untuk mengikuti acara wisuda di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini healingnya yang legendaris lah buat Mamang. Kebetulan sebelum pergi ke Bandung kita singgah dulu di kota Garut. Ketika singgah di kota Garut, tepatnya di Jalan Raya Tarogong, kita disuguhkan pemandangan yaitu Gunung Guntur. Ini adalah salah satu gunung legendaris di kota Garut. Bagi kalian yang hendak melewati Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, itu di sepanjang jalannya kita bisa melihat gunung yang tinggi, itulah Gunung Guntur. Tepatnya di sebelah kiri kalau dari arah Garut pemirsa. Dan Gunung Guntur ini adalah gunung legendaris yang mempunyai sejarah, legenda, mitos dan juga keindahan yang luar biasa di kota Garut ini. Seandainya tidak ada Gunung Guntur, mungkin kota Garut agak sedikit kurang indah ya. Keindahan Garut ini terlihat dari gunung-gunungnya. Salah satunya adalah Gunung Guntur. Gunung Guntur ini ketinggiannya 2249 mdpl atau di atas permukaan laut pemirsa. Dan ini gunungnya kerucut seperti piramida. Waduh. Oke pemirsa, sambil kita berjalan menuju arah Bandung, kita bercerita tentang lika-liku Gunung Guntur. Bagaimana ceritanya? Ayo kita jalan-jalan. Gunung Guntur di Garut atau Kabupaten Garut, Jawa Barat memiliki sejarah yang panjang pemirsa. Gunung yang berlokasi di Kelurahan Pananjung dan Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, itu pernah meletus sebanyak 23 kali. Berdasarkan catatan sejarah yang dikutip dari kompas.com, gunung dengan ketinggian 2249 meter dari permukaan laut itu pernah mengalami erupsi pada tahun 1847 dan yang catatan yang paling tua itu 1690. Jadi dari 1690 sampai 1847 itu tercatat sebanyak 23 kali. Terdapat kaldera di puncak Gunung Guntur. Kaldera itu memiliki ukuran luas dan dalam bekas yang berasal dari bekas letusan. Gunung tersebut memiliki karakteristik atau ciri-ciri berpasir dan gersang sehingga tidak banyak ditumbuhi tanaman. Tanaman yang tumbuh hanyalah ilalang yang mengelilingi kawasan itu, mirip padang savana. Konon, nama Gunung Guntur diambil dari bunyi letusan yang besar dan menggelegar, layaknya guntur. Hal ini karena Gunung Guntur memang terkenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia dan telah meletus beberapa kali sepanjang tahun 1800 hingga 1847. Pada era tahun tersebut, Gunung Guntur telah meletus sebanyak 23 kali. Letusan tersebut terjadi dengan periode yang pendek, yaitu antara 1 sampai 3 tahun, dan periode terlama yaitu 6 sampai 7 tahun. Salah satu letusan terdahsyat yang dicatat sejarah yaitu gunung pada tahun 1840. Saat itu Gunung Guntur tiba-tiba saja melepaskan lava api dan batuan dengan suara keras, layaknya meriam pemirsa, atau geledek atau guntur halilintar. Langit berubah menjadi gelap sehingga pada siang hari penduduk di sekitar kawah Gunung Guntur terpaksa harus menyalakan obor sebagai penerangan. Letusan Gunung Guntur juga telah merusak ribuan hektar lahan pertanian serta menghancurkan beberapa desa dan menelan puluhan korban jiwa. Namun sejak tahun 1847 Gunung Guntur belum pernah meletus lagi dan mengalami tidur yang panjang selama bertahun-tahun hingga kini. Gunung Guntur ini juga salah satu gunung yang pernah didaki oleh seorang botanis dan geologis berkebangsaan Prusia atau sekarang negara Jerman,
pada tahun 1837 bernama Frederick Franz Wilhelm Junghun. Beliau menemukan jalur paling mudah dan cepat menuju puncak Gunung Guntur, yaitu lewat jalur Curug Citiis. Junghun benar-benar mencintai landscape pegunungan di Indonesia. Dia mencoba mendaki Gunung Guntur karena gunung ini merupakan gunung paling aktif di tanah Jawa pada periode tahun 1800-an atau pada masa Junghun mendaki. Beliau meninggal di rumahnya yang berada di sekitar Lembang, Bandung dengan mewariskan banyak karya hasil penelitian dan pendakiannya di gunung-gunung api Pulau Jawa. Salah satunya adalah lukisan Gunung Guntur. Masih menurut Kompas.com, Gunung Guntur mulai ramai didaki pada tahun 2013 hingga sekarang. Ada beberapa pos dan juga warung di lokasi itu. Kebetulan Mamang pernah ke sana pemirsa. Jangan sekali-kalinya. Gunung Guntur terkenal dengan kawasan pendakian yang menyimpan kisah mistis. Waduh, banyak pendaki yang hilang di gunung tersebut namun ditemukan dalam keadaan selamat. Dilansir dari republika.com bahwa ada kisah yang baru-baru ini bernama Muhammad Gibran Ar-Rasyid, usia 14 tahun, warga kampung Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Remaja ini menghilang selama 6 hari di Gunung Guntur, namun ditemukan dalam keadaan selamat. Lokasi penemuannya pun terbilang aneh karena tidak jauh dari lokasi perkemahan. Gibran mengaku selama tersesat di Gunung Guntur ia tidak pernah merasakan malam. Siang terus tidak ada malam, kata Gibran dalam rekaman video yang disiarkan oleh akun Instagram Wakil Bupati Garut dari republika.com. Selain itu, Gibran juga mengaku saat tersesat ditawari makanan oleh 3 wanita berpakaian putih, namun ia tolak. Lalu kemudian dari Kompas.com juga dikisahkan pendaki hilang di gunung tersebut pernah terjadi pada Juli 2020 lalu. Seorang pendaki bernama Afrizal, 16 tahun, warga Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, juga hilang secara misterius saat mendaki bersama 4 rekannya pada Jumat 3 Juli 2020 lalu. Ia dinyatakan hilang pada Sabtu pagi 4 Juli 2020. Setelah dilakukan pencarian, Afrizal ditemukan selamat di sekitar sumber mata air Cikole dalam keadaan lemas dan hanya mengenakan celana dalam. Pada 11 tahun lalu, pendaki juga sempat menghilang di Gunung Guntur. Lagi-lagi ia ditemukan dalam keadaan telanjang dan selamat. Hal itu disampaikan oleh Enti Sutisna, 60 tahun, warga yang menemukan Afrizal dalam Kompas.com. Jadi itulah salah satu cerita dari kisah Gunung Guntur. Pendaki yang datang ke sana, kita harus menghormati adat istiadat dan juga tetap berdoa. Kalau bisa ketika kita datang ke gunung, ya entah itu Gunung Guntur atau gunung apapun, kita harus bertanya dulu kepada istilahnya penjaga gunung atau kuncen atau mungkin orang guide-nya di sana, ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena melanggar pantangan di gunung itu, waduh, ya mungkin salah satunya kita bisa tersesat. Syukur-syukur kita bisa kembali pemirsa. Kalau enggak, ya wallahu a'lam bishawab. Gunung Guntur juga memiliki pesona yang luar biasa. Dan Gunung Guntur merupakan salah satu gunung yang menjadi spot favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan liburan. Karena terkenal memiliki udara yang sejuk khas pedesaan serta hamparan tumbuhan ilalang yang indah. Berikut ini pesona dan daya tarik dari Gunung Guntur. Yang pertama, terdapat 4 puncak dengan pemandangan yang indah. Gunung Guntur memiliki 4 puncak mirip Gunung Rinjani dan Gunung Bromo, yaitu Puncak Guntur, Puncak Kabuyutan, Puncak Parayupan, serta Puncak Masigit yang masing-masing menyimpan berbagai pesona keindahan alam yang menarik. Yang kedua, spot foto yang menarik bagi wisatawan.
Kawasan Gunung Guntur umumnya memiliki tanah berpasir dan berbatu. Akibatnya kawasan ini tidak banyak ditumbuhi oleh pepohonan yang lebat seperti gunung pada umumnya di Indonesia. Namun terdapat tumbuhan ilalang yang indah di sekitar kawasan Gunung Guntur yang tidak kalah dengan panorama padang pasir di Afrika. Yang ketiga, kaldera yang mempesona. Gunung Guntur juga menyajikan keindahan pesona alam berupa kaldera yang indah. Kaldera merupakan kawah yang berbentuk akibat letusan gunung berapi. Bentuknya menyerupai kuali dengan berdiameter hingga mencapai 2 km. Yang keempat, pesona Curug Citiis yang asri. Salah satu spot favorit wisatawan saat mengunjungi Gunung Guntur adalah Curug Citiis alias air terjun kalau dalam bahasa Indonesia. Air terjun yang satu ini memiliki aliran air yang dingin dengan tinggi sekitar 10 meter. Wisatawan dapat bersantai di sekitar area curug atau air terjun sambil berfoto bersama. Yang kelima, tersedia pemandian air panas. Gunung Guntur merupakan tipe gunung stratovolcano yang dianugerahi dengan kekayaan sumber air panas yang melimpah. Setelah lelah mendaki, pengunjung juga dapat menikmati waktu istirahat dengan berendam di pemandian air panas. Beberapa sumber wisata air panas yang kerap dikunjungi oleh wisatawan diantaranya adalah Danau Derajat, Sumber Alam Tirta Gangga, dan masih banyak lagi. Lokasi Gunung Guntur itu tidak jauh dari kota Garut, pemirsa. Lokasi Gunung Guntur hanya berjarak sekitar 5 km dari terminal kota Garut. Untuk mencapai ke kaki Gunung Guntur, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi atau menaiki angkutan kota jurusan Garut Cipanas. Dalam catatan Frans Wilhelm Junghun, semakin mendaki puncak kota Garut semakin samar. Sebaliknya, sosok Gunung Guntur menegaskan seperti kerucut batu yang berwarna kelabu, memberi gambaran seram dan mencekam. Gundul dan gersang dan tandus liar dan panas, sama seperti mendakinya terasa menuruni Guntur ternyata lebih susah dan merepotkan. Langkah kakinya sering terpeleset dan terjatuh karena jalur yang licin dan hanya berpegangan pada seutas ilalang. Pendakian gunung adalah siksaan. Itulah gambaran setelah saya beberapa kali mendaki Gunung Guntur. Sebelum Junghun, itu tidak ada orang yang berani, katanya tidak ada orang yang bisa mendaki Gunung Guntur. Pada saat itu Gunung Guntur benar-benar sedang aktif, seperti mirip dengan Merapi. Bahkan Dr. William Junghun ini memasukkan 3 gunung teraktif di Pulau Jawa pada era 1800-an. Yang pertama adalah Gunung Lamongan di Jawa Timur, yang kedua adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan yang ketiga adalah Gunung Guntur di Jawa Barat. Dalam laman monggebay.co.id bahwa Gunung Guntur ini merupakan hidup mati gunung api di Jawa Barat yang sewaktu-waktu bisa meletus. Gunung Guntur pernah meletus hebat pada era 1500 sebelum Masehi, pemirsa. Dan juga bisa Gunung Guntur ini konon katanya melenyapkan peradaban sekitar 300 sampai 500 sebelum Masehi, pemirsa. Ya, siapa tahu dulu ada kerajaan atau mungkin pemukiman di sekitar Gunung Guntur ini yang hilang. Dan yang dahsyat tercatat dalam sejarah adalah 1847, pemirsa. Sampai-sampai wilayah Garut tidak bisa ditinggali lagi, pemirsa. Lalu kata Surono dalam laman monggebay.co.id, kemungkinan Gunung Guntur ini bisa kembali aktif, ya seperti singa yang sedang tidur. Di balik garangnya Gunung Guntur ternyata berdampak positif, pemirsa, di mana wilayah Garut menjadi lebih subur dan sangat subur. Ditambah dengan adanya letusan Gunung Guntur, menjadi sebuah landscape pemandangan yang luar biasa dan menjadi tempat wisata favorit
favorit seperti Swiss Van Java. Mamang dulu pernah berkunjung ke Gunung Guntur ini, dan ternyata Gunung Guntur ini emang sulit pemirsa. Didakinya mirip kita akan mendaki sebuah gunung yang banyak pasir berbatu. Waduh, itu lebih sulit daripada gunung-gunung yang lain. Tapi dengan kesulitan inilah menjadi favorit para pendaki untuk menaklukkan sebuah gunung. Oke pemirsa, bagi kalian yang hendak singgah di Kota Garut, jangan lupa mampir ke tempat wisata di sekitar Gunung Guntur ya. Cing, kereta non syuting. Cibatuan, kereta Cibatu ya, berangkat ini dari stasiun. Jalan 200.000, 250. Tapi naiknya kudu di Padalarang. Jadi ke Bandung nama jauh kan. Naik dari Padalarang, nepi Jakarta, nepi Halim. Jadi mun hayang ke Monas teh kudu jauh kan.